Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang Qian Swensen, seorang jenius peroketan Amerika, dicampakkan dan dipungut Cina. Jadilah dia si Raja Roket Tiongkok. Qian Swensen lahir 11 Desember 1911 di Hangzhou, Cina. Qian Swensen merupakan anak tunggal dari keluarga aristokrat Hangzhou. Tercatat sebagai keturunan Qian Liu ke-33, pendiri kerajaan Wuyu tahun 852-932. Karir Qian Swensen dimulai setelah dia lulus kuliah pada tahun 1934 di Universitas Jiaotong, Qian, Cina pada usia 23 tahun. Sebagai sarjana pintar, 2 tahun berikutnya ia mendapat beasiswa dari California Institute of Technology dan belajar dari Theodore von Karman, orang yang bisa disebut sebagai salah satu bapak roket Amerika Serikat. Qian Swensen berkesempatan menimba ilmu di salah satu kampus elit Amerika Serikat, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Di sini dia belajar tentang aeronautika. Selepas dari MIT, ia masuk Institut Teknologi of California (Caltech) sebagai asisten Theodore von Karman dalam program doktoralnya. Bersama koleganya dari MIT dan Caltech, mengembangkan Jet Propulsion Laboratory didirikan oleh Theodore von Karman bersama sejumlah jenius lain termasuk Qian Swensen. Di kemudian hari menjadi bagian penting dari NASA. Selama Perang Dunia Kedua, Qian Swensen dan teman-temannya membantu pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi roket V2 Jerman Nazi. Dan ketika Jerman kalah, pergi ke Jerman mengurusi aset-aset roket V2 dan mewawancarai Wernher von Braun sebagai bapak peroketan Jerman. Dan di kemudian hari, Wernher von Braun pun menjadi bapak peroketan Amerika Serikat. Pada tahun 1949, Qian Swensen melamar menjadi warga negara Amerika Serikat. Akan tetapi, pihak imigrasi Amerika menemukan namanya ada dalam satu dokumen Partai Komunis Amerika Serikat, sehingga mereka menolak. Perang dingin menamatkan karir cemerlang Qian Swensen di Amerika. Setelah mengajukan izin untuk mengunjungi keluarganya di Cina, yang baru setahun dikuasai komunis, Qian justru dilucuti hak-haknya sebagai ilmuwan oleh FBI dan akhirnya dituduh sebagai seorang komunis. Qian Swensen menolak tuduhan FBI, dan karena jengkelnya, Qian Swensen mengatakan bahwa dia akan kembali lagi ke Cina. Akhirnya, hampir 5 tahun Qian Swensen dikenakan tahanan rumah oleh FBI. Koleganya dari MIT, Caltech, bahkan dari Pentagon berusaha membebaskan Qian Swensen dari tuduhan FBI, akan tetapi gagal. Hal ini merupakan hal paling bodoh yang negara ini pernah perbuat, kata Dan Kimball, mantan pejabat Departemen Pertahanan Urusan Angkatan Laut, sebagaimana dikutip majalah ilmiah Aviation Week and Space Technology. Qian Swensen bersiap pulang kembali ke Cina meskipun dia telah dibujuk untuk tetap di Amerika. Akhirnya Qian Swensen ditukar dengan 11 orang Amerika tawanan perang Cina dari Perang Korea. Kepada salah seorang koleganya yang membujuk Qian Swensen akan tetap di Amerika, dia mengatakan, "Saya tidak punya alasan untuk kembali. Saya justru berencana berbuat yang terbaik untuk membangun bangsa saya ke posisi di mana mereka bisa hidup dengan terhormat dan bahagia." Kenapa Amerika membiarkan Qian Swensen lepas? Kemungkinan karena Amerika Serikat sudah memiliki Wernher von Braun yang sudah terbukti bisa membuat roket V2.
Tahun 1955, Qian Xuanzhen dan keluarga tiba di Cina. Kemudian Qian Xuanzhen mendidik banyak tenaga ahli peroketan Cina. Qian Xuanzhen kemudian memimpin program rudal balistik Dongfeng dan roket luar angkasa Cina bernama Long March. Berkat karya jeniusnya, Cina pada tahun 1970 berhasil meluncurkan satelitnya yang pertama. Di tahun 1960-an, 1970-an, di Cina tidak seperti Cina modern seperti sekarang. Generasi tahun 60-an, 1970-an sudah tentu masih generasi kolot yang kurang mengenal sains dan teknologi. Roket Long March 1 juga dikenal sebagai Changsheng 1. CZ-1 adalah anggota pertama dari keluarga roket Long March Cina. Seperti roket pertama Amerika Serikat dan Uni Soviet, roket ini didasarkan pada kelas rudal balistik. Roket Long March 1 didasarkan pada rudal balistik kelas Dongfeng 3. Studi Long March 1 dimulai tahun 1965. Penerbangan kedua Long March 1 adalah mengirim satelit Cina pertama. Penerbangan Long March 1 yang membawa satelit Cina pertama dilakukan pada tanggal 24 April 1970. Roket Long March 1 hanya dibuat 3 buah yang diterbangkan sampai dengan tanggal 3 Maret 1971. Kemudian dilanjutkan dengan program Long March 2 dan seterusnya. Peluncuran satelit Cina pertama menggunakan Long March 1. Satelit tersebut membawa sebuah pemancar radio. Cina 1 dirancang untuk memiliki masa operasi selama 20 hari, walau pada kenyataan ia mampu bertahan hingga 28 hari. Keberhasilan ini menempatkan Cina sebagai negara ketiga di dunia yang mampu menempatkan satelit di orbit luar angkasa. Di tahun 1970-an, Amerika Serikat sudah masuk pada program peluncuran manusia ke bulan, dan program itu sudah berhasil. Sementara Uni Soviet sebagai saingan Amerika gagal dalam program peluncuran manusia ke bulan. Dengan berakhirnya program seri Long March 1 yang cuma melakukan 3 kali peluncuran, Qian Xuanzhen pensiun. Di tahun itu, 1970-an, Cina masih dikenal sebagai negara tirai bambu. Negara yang masih mengisolasi diri dari pengaruh luar. Akibat isolasi tersebut, karir ilmuwan Qian Xuanzhen menjadi terhenti, dan dia lebih banyak terlibat dan aktif pada masalah-masalah administrasi, kepartaian, dan budaya Cina. Qian Xuanzhen berumur panjang dan sempat menyaksikan peluncuran Taikonaut Cina ke orbit menggunakan Shenzhou 5 dengan roket Long March 2F pada tanggal 15 Oktober 2003.
Qian Xuanzhen meninggal pada tanggal 31 Oktober 2009 pada usia 97 tahun. Dia digelari sebagai Bapak Peroketan Cina atau si Raja Roket Tiongkok. Kata pepatah, berlian dilemparkan ke lumpur pun tetap berlian. Demikianlah Qian Xuanzhen sudah membuktikannya. Demikian ulasan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.